Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah nyata mimpi. Kali ini saya ceritakan kisah nyata mimpi yang dialami istri saya ketika kami berdua sebelum menikah. Kami mengenal satu sama lain itu dimulai dari Facebook, karena jarak kami berdua itu jauh. Istri saya dari luar pulau, sedangkan saya di Jawa. Saya juga tergolong orang yang malas keluar rumah kalau tidak penting di saat itu. Akhirnya kita berkenalan dan langsung to the point. Saya mengatakan mencari istri yang mau diajak mendekat kepada Allah, tapi tidak mau dengan cara pacaran. Maunya kalau misalkan satu visi misi, yaitu menuju kepada Allah, sama-sama sholat istikharah. Dia sholat istikharah di rumahnya, sedangkan saya juga sholat istikharah di tempat saya. Itu permintaan saya, dan alhamdulillah calon istri saya saat itu setuju. Nah, sebelum terjadinya ta'aruf, saling mengenal dari sudut pandang syariat Islam, saya dalam tahap menabung dan mencari waktu. Ketika itu saya masih bekerja di sebuah kantor perusahaan swasta. Dalam penantian tersebut, waktu maupun dana sebelum sampai, saya anjurkan kepada istri saya itu mengamalkan sholawat ya sayyidi ya Rasulullah, wahai pemimpin, wahai Rasulullah. Karena saya juga sudah agak lama mengamalkan hal tersebut, seringkali mendapat petunjuk melalui mimpi. Nah, ketika istri saya itu mau mengamalkan sholawat tersebut, tibalah akhirnya dia mengalami mimpi juga. Yang salah satunya sekarang saya ceritakan. Ketika dia itu dulu kerja di kantor, masih bekerja di luar pulau, mimpinya saya bersama istri saya itu ada di pegunungan, naik gunung dan bersama teman-teman sekantornya. Tapi teman-teman sekantornya itu pada berjatuhan, sedangkan kami berdua selamat. Itu mimpi yang dialami istri saya di saat itu, di saat kita belum menikah, di saat saya belum mendapat petunjuk dari Allah tentang dia cocok sebagai istri saya atau tidak, dan juga dia juga belum dapat petunjuk yang sekiranya dianggap cukup untuk menjadi bukti bahwa ini saya jodoh terbaik menurut Allah untuk dirinya. Maka mimpi itu adalah tanda awal ketika kita berkenalan. Karena ini sudah agak lama, maka hal ini menjadi pertanda baik. Di saat itu saya melihat seperti itu. Kenapa? Karena gunung itu ujung-ujungnya kan meruncing ke atas, terjal, pendakian yang sulit dan butuh perjuangan. Tapi di mimpi itu istri saya sama saya yang selamat, sedangkan teman-temannya tidak selamat. Di dalam kehidupan nyatanya, istri saya pernah menceritakan kalau ketika dulu bekerja di kantor, memang ikut-ikut teman-temannya yang seringkali mengajak habis pulang kantor harus nongkrong di sini, makan, setelah makan mungkin karaokean bareng, terkadang juga ada bapak-bapak yang ikut. Maka di saat itu saya melarangnya untuk tidak ikutan bersama mereka itu, menghilangkan kebiasaan seperti itu. Walaupun yang bapak-bapak laki-laki itu adalah orang yang sudah punya istri dan teman akrab di kantor, justru harus dihindarkan agar tidak menimbulkan fitnah. Itu pasca ketika mendapatkan mimpi itu, saya sarankan begitu. Kemungkinan itu yang akhirnya Allah itu memberikan petunjuk bahwa teman-temannya tetap melakukan kebiasaan-kebiasaan seperti yang saya sebutkan tadi, sedangkan istri saya sudah mulai menjaga diri karena niat dia sudah ingin menuju kepada apa yang saya inginkan, yaitu menikah
setelah menikah, yaitu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mulai sebelum pernikahan itu dengan memberikan nasihat, memberikan amalan, dan alhamdulillah dia menuruti perkataan saya, dan akhirnya banyak sekali mendapat petunjuk-petunjuk dan kegaiban-kegaiban dari pengalaman hidup yang mungkin dulu-dulunya tidak pernah dialami. Seperti halnya juga ketika istri saya itu ada acara ulang tahun teman sekantornya, yang mana hal itu tidak bisa dihindari, akhirnya diajak makan bersama. Tapi saya sudah mengajarkan, ketika ada keadaan darurat tidak perlu nunggu setelah sholat untuk meminta kepada Allah, tapi di batin langsung disebutkan seperti apa permintaannya. Maka istri saya di saat itu minta tolong sama Allah agar dihindarkan dari kebiasaan-kebiasaan karaoke setelah makan-makan. Maka akhirnya benar, keajaiban terjadi. Ketika makan-makan sudah usai, istri saya sudah sholat, tapi teman-temannya banyak yang gak sholat di saat itu. Tiba-tiba benar, acara karaokean akan dilaksanakan setelah makan-makan itu. Tapi ada keajaiban terjadi. Tiba-tiba salah satu teman sekantornya, yang mana itu seorang ibu-ibu memiliki mobil, anaknya tiba-tiba ada suatu kejadian yang mana ibu itu harus pulang segera. Nah, akhirnya istri saya punya alasan untuk tidak ikut bareng bersama mereka untuk karaokean. Akhirnya istri saya pulang bersama ibu yang tadinya ada keadaan darurat dengan keluarganya, naik mobil beserta ibu tersebut. Akhirnya selamat. Nah, itu bukti-bukti dalam kehidupan nyata, yang mana hal itu insya Allah terkait dengan mimpi yang dialami istri saya itu. Karena saya yang ditakdirkan oleh Allah untuk memberikan binaan, memberikan nasihat, maka di mimpi itu ada saya bersama istri saya naik pada suatu bukit, yang mana bukit itu adalah gambaran dari ujian, yang mana ke atas itu ada suatu ujian yang berat terkait dengan hawa nafsu, kesenangan-kesenangan yang biasa dilakukan anak muda. Tapi alhamdulillah saya bersama istri saya itu diselamatkan oleh Allah atas karunia-Nya, bukan atas kemampuan diri kita sendiri. Karena apa? Allah Ta'ala berfirman di dalam surah At-Takwir ayat 29. Allah Ta'ala berfirman, "Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan semesta alam." Begitu juga Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 79, bahwa semua apapun kebajikan yang kita peroleh adalah dari sisi Allah. Nah, oleh karena itu Allah memberikan petunjuk seperti itu. Nah, perlu diketahui untuk seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi itu lebih valid kebenarannya, karena kita tidak bisa merequest, meminta mimpi-mimpi tertentu kepada Allah, melainkan Allah lah yang sebenarnya mutlak merupakan hak prerogatif Allah memberikan mimpi kepada orang-orang yang dikehendaki. Karena apa? Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, mimpi yang baik dari orang yang saleh adalah satu bagian dari 46 kenabian. Mimpi tentang takdir seperti yang dialami calon istri saya waktu itu kan mimpi tentang takdir, sesuatu yang akan terjadi. Itu banyak disebutkan di dalam Al-Quran, seperti hanya Anda baca di dalam surat Yusuf ayat 4, takwilnya pada ayat 100. Pada ayat 36 takwilnya ada di ayat 41. Pada ayat 43 takwilnya ada di ayat 47 sampai 49. Juga di dalam surat Al-Fat, mimpi tentang takdir Nabi Muhammad SAW memasuki Masjidil Haram dengan aman, itu di ayat 27 surat Al-Fat. Begitu juga di dalam surat As-Saffat ayat 102. Di dalam surat Al-Anfal ayat 43. Banyak sekali dalil-dalil atau keterangan tentang mimpi dan juga ilmu takwil mimpi. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mimpi bukan hanya sebagai bunga tidur seperti orang-orang yang awam membicarakan hal itu seperti itu. Oleh karena itu, yakini bahwa Allah Maha Gaib bisa memberikan petunjuk kepada kita dengan cara gaib, yaitu mimpi. Assalamualaikum.